Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yogyakarta, 15 September 2024. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan satu tema, yaitu pentahbisan nyata bagi kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu yang sering kita dengar, saudaraku, sering dibacakan juga, itu tidak hanya sekedar untuk dibacakan kemudian didengarkan, tetapi juga harus dilakukan. Saudara, sampai sekarang ini banyak sekali orang yang menyampaikan mengenai teori-teori kedatangan Tuhan, saudaraku. Jadi teori tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu itu amat sangat banyak, saudara. Tetapi kitab Wahyu itu harus dikerjakan, tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang menjadi sebatas dibacakan atau didengarkan atau sebatas teori, tetapi kitab Wahyu itu harus dikerjakan, termasuk dalam hal menjangkau bangsa Israel. Jadi saudaraku, apa yang akan kita kerjakan ke depan yang saya sebut sebagai kegerakan kuda putih, dan kegerakan kuda putih itu isinya adalah menjangkau bangsa Israel, itu merupakan salah satu yang harus dikerjakan di dalam kitab Wahyu, dan itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-1 dan ke-2. Sudah dinubuatkan dari sejak kitab Nabi Yesaya, bahkan juga Nabi Zakaria pasal yang ke-1 kemudian pasal yang ke-5, itu menubuatkan tentang derap langkah hamba-hamba Tuhan yang merupakan pelaksana dari kegerakan besar di akhir zaman yang diawali dengan kegerakan kuda putih, seperti halnya ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-1 dan ke-2. Jadi saudara, untuk menjangkau Israel setelah kuota bangsa-bangsa lain itu masuk dan dinyatakan penuh, maka Tuhan sendiri yang akan memilih, baik yang akan ikut secara fisik ke Israel maupun yang mendukung dari belakang dalam hal doa, dalam hal pendanaan dan lain sebagainya. Jadi ada dua tim penting dari penjangkauan Israel ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, ini yang ada di garis depan, baik hamba-hamba Tuhan maupun jemaat-jemaat yang oleh karena kemurahan Tuhan bisa mengikuti kami ke Israel untuk melakukan doa pemeteraian, di mana doa pemeteraian sudah saya katakan pada saudara, di sana nanti kita akan diberikan oleh Tuhan Roh Kudus untuk kita berkata-kata di dalam bahasa roh, dan itu merupakan doa pemeteraian, doa untuk pertobatan bangsa Israel, supaya Israel nanti menerima Injil, saudara, supaya Yerusalem kembali menerima Injil, supaya Injil itu kembali ke Yerusalem. Karena dahulu Injil itu berasal dari Yerusalem, kemudian ke Samaria, ke seluruh ujung bumi. Maka di akhir zaman, setelah kuota dari seluruh ujung bumi atau bangsa-bangsa lain itu sudah penuh, maka Yerusalem itu harus kembali dijangkau. Dan seperti halnya ketika kegerakan keluarnya Injil dari Yerusalem, itu ada pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, maka pada saat nanti kita kegerakan kuda putih untuk kembali membawa Injil kepada bangsa Israel, nanti kepada kita akan diberikan satu karunia bahasa roh yang akan Tuhan berikan nanti ketika kita di sana. Jadi saudara, ada dua tim penjangkauan Israel ini, saudaraku, yang ada di garis depan. Ini adalah orang-orang yang secara fisik bisa ikut, ya saudaraku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini orang-orang yang tidak ikut tetapi setuju, kemudian juga mendukung, kemudian juga ikut berkorban, menopang, baik dalam doa
maupun dalam pergumulan maupun pendanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka ini termasuk orang-orang yang melahirkan dan mewujudkan kegerakan Kuda Putih, melahirkan dan mewujudkan kegerakan penjangkauan terhadap Israel. Berulang kali saya sampaikan bahwa Israel itu negara yang dikasihi oleh Tuhan, negara yang disayang Tuhan Yesus, tetapi sebagian besar di antara mereka saat ini masih belum terima Tuhan Yesus Kristus, dan persentase yang terima itu sangat kecil, cuma 70 atau 80 ribu orang yang terima Tuhan Yesus, sedangkan sekitar 7 atau 8 juta yang lain yang berada di Israel itu belum terima Tuhan Yesus. Nah saudaraku, Tuhan akan meninggalkan sisa-sisa supaya kita bisa memeteraikan sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Alkitab di dalam Wahyu pasal 7 itu jumlahnya 144.000 dari suku keturunan Israel itu nanti dimeteraikan. Nah ini nanti secara fisik juga adalah tentunya banyak, ratusan ribu ya saudaraku. Kalau dihitung dari jumlah saat ini yang baru 70 atau 80 ribu, maka masih banyak sekali. Oleh karena itu perlu kegerakan untuk penginjilan kepada bangsa Israel. Api Injil yang sudah dahulu itu berasal dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, menjangkau seluruh ujung bumi. Maka di akhir zaman, dari ujung bumi, dari ujung timur bumi, saudaraku, maka akan ada api kegerakan besar yang akan melawat kembali Yerusalem. Ini bukan peperangan jasmani. Jadi kalau saya mengajak saudara ke Israel itu sama sekali tidak ada urusan dengan politik, tidak ada urusan dengan peperangan, tetapi ini urusan spiritual, di mana bangsa Israel harus menerima Injil, harus menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ini isi dari kegerakan Kuda Putih. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini yang kedua. Tim yang kedua ini orang-orang yang tidak bisa ikut namun setuju, kemudian juga mendukung, ikut berkorban, ikut menopang dalam doa, bahkan juga di dalam berbagai hal, dalam pemikiran, dalam pendanaan. Ini termasuk orang-orang yang saya katakan melahirkan dan mewujudkan penjangkauan terhadap Israel, yang melahirkan dan mewujudkan kegerakan Kuda Putih. Saudara, kemudian ada lagi beberapa orang, ya saudaraku, ini banyak juga saudaraku, orang yang berbantah-bantah untuk penjangkauan Israel. Jadi dianggap bahwa menjangkau Israel itu tidak begitu penting, sehingga tidak jadi prioritas, saudaraku. Nah ini nanti kalau kita berjalan terus di dalam kitab Wahyu pasal 6, pasal 7, pasal 8 sampai pasal 12, orang yang berbantah, orang yang tidak terbeban untuk penjangkauan Israel, ini nanti akan termasuk dalam bilangan orang-orang yang tertinggal di masa Antikris. Jadi orang-orang yang tidak punya beban untuk keselamatan bangsa Israel, untuk menginjili bangsa Israel, itu nanti ketika masa Antikris, mereka akan masuk di dalam bilangan orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang terinjak-injak oleh kuasa Antikris, seperti ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa hal tadi, saudaraku, beberapa tim penjangkauan Israel ini, baik yang ikut maupun yang tidak ikut, yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, yang ada di garis depan ini orang-orang yang ikut, saudaraku, tentunya ini dipilih oleh Tuhan, saudaraku. Dan saya sendiri juga nggak bisa milih loh, saudaraku. Mentang-mentang mungkin karena adik saya, mentang-mentang karena om saya kemudian harus ikut, nggak bisa, saudaraku. Justru orang yang saya pandang kadang bisa, oh ini hartanya karena banyak orang kaya, ini saya berpikir, wah bagus sekali ini kalau ikut, ternyata malah nggak bisa, saudaraku. Ya ada saja jalan atau alasannya, saudaraku.
Jadi saudaraku, orang-orang yang ada di garis depan ini adalah orang-orang yang secara fisik bisa ikut. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak ikut namun setuju dan mendukung, ikut berkorban, ikut menopang dalam doa maupun pendanaan untuk kegerakan Buddha Putih ini. Mereka adalah juga orang-orang yang bagus rohaninya. Nanti kalau dilanjutkan ke Wahyu pasal yang ke-7, 8, 9 sampai 12, mereka akhirnya termasuk kepada orang yang rohaninya mencapai ruang kudus, saudaraku, dan itu mereka nanti akan diungsikan atau beogo. Jadi baik yang ada di garis depan maupun yang tidak bisa ikut namun setuju, mendukung, ikut berkorban, ikut menopang dalam doa dan berbagai hal, mereka itu, saudaraku, adalah orang-orang yang rohaninya bagus, adalah orang-orang yang rohaninya terukur. Tetapi orang yang tidak peduli dengan penginjilan kepada bangsa Israel ini, saudaraku, dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang yang sok tahu, saudaraku. Jadi, saudaraku, orang yang tidak mau terbeban, saudaraku, orang yang tidak mau terbeban dan berbantah-bantah tentang penjangkauan Israel ini, nanti ketika masuk dalam Wahyu pasal 12, maka mereka akan masuk di dalam bilangan orang-orang yang tertinggal di masa Antikris. Di Wahyu pasal 12-nya adalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Mereka itu benih-benih yang tertinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, baik untuk yang bisa ikut ke garis depan, yang tidak ikut namun mendukung, saudaraku, ini saya itu tidak bisa memilih, saudaraku. Tetapi yang memilih rupanya adalah Roh Kudus sendiri. Kadang yang saya pilih secara fisik malah tidak bisa, saudaraku. Dengan banyak sekali pertimbangan, seperti tadi saya katakan, wah, orang ini saya pandang diberkati Tuhan, memiliki berkat yang melimpah. Wah, ini bagus kalau ikut, tapi ternyata malah sulit, saudaraku. Jadi yang mengadakan pemilihan dan pentahbisan ini Tuhan, saudaraku. Yang melakukan pemilihan dan pentahbisan ini Tuhan. Nanti yang ikut juga beberapa hamba Tuhan, saudaraku. Itu yang milih juga Tuhan, saudaraku. Nah, saya cuma mengusulkan saja, tapi akhirnya itu Tuhan juga yang memilih. Nanti akan datang, ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi, saudaraku, ada yang dari Papua, kita doakan bisa juga, saudaraku. Kemudian bahkan ada juga yang dari luar negeri, dari Amerika, ada dari Eropa, dari Kroasia, itu juga ada, saudaraku. Nah, yang seperti ini kan yang memilih bukan saya, tetapi ini pilihan kasih karunia Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi siapa yang berada di garis depan nomor 1 yang bisa ikut secara fisik ke Israel, itu saya nggak bisa milih, Tuhan yang menetapkan, saudaraku. Kemudian orang-orang yang tidak ikut namun setuju, mendukung, ikut berkorban, ikut menopang, itu juga orang yang rohaninya bagus, saudaraku. Karena mendukung penjangkauan Israel, karena mendukung penyelamatan Israel, karena mendukung untuk penginjilan kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun orang-orang yang berbantah dan mereka menganggap menjangkau Israel itu enggak penting, saudaraku. Mereka dikatakan Rasul Paulus sebagai orang-orang yang merasa diri pandai, alias orang yang sok tahu. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Ini sering kita baca, tetapi kita akan baca lagi karena ini ayat yang merupakan perintah dari kegerakan secara tersirat. Sekalipun nanti pelaksanaannya di Wahyu pasal yang ke-6. Roma 11 ayat 25 sampai 31 dibacakan. Penyelamatan Israel. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, tetapi jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain. Amin. Jadi, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ojo sok pinter, ojo sok kuminter, saudaraku. Jangan sok tahu.
Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Jadi Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh pleroma, saudaraku. Jumlah yang penuh dari zaitun liar. Karena Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru bumi, dan itu ada kuotanya, saudaraku. Ketika jumlah kuota ini penuh, maka api Injil itu harus kembali. Dan ketika kembali, Tuhan akan memakai Indonesia sebagai satu negara yang berlambang burung buas dari timur, atau burung Garuda, bahasa aslinya disebut ayit. Saudaraku, jadi saudaraku, Tuhan akan memakai kita untuk menjangkau, untuk menginjili bangsa Israel. Nah, orang yang tidak mau tahu tentang hal ini, orang yang tidak mau tahu tentang penjangkauan Israel, tentang penginjilan kepada bangsa Israel, ini dikatakan sebagai orang yang menganggap dirinya pandai alias sok tahu. Orang penting jangkau Israel, yang penting kan jangkau seluruh penjuru bumi, kirim misionaris ke berbagai benua, ke Brasilia, ke Afrika, ke daerah-daerah Afghanistan, ke Tibet. Itu penting, saudaraku. Saudara, padahal ada sesuatu pekerjaan Tuhan yang sangat penting. Familinya, darah dagingnya Tuhan Yesus itu belum terima Injil. Sebagian besar dari bangsa Israel itu belum terima Injil. Kalau kita tidak terbeban untuk menginjili bangsa Israel ini, saudaraku, siapapun orangnya, entah orang yang bergelar doktor, profesor, bahkan saudaraku, kalau tidak terbeban dengan penjangkauan bangsa Israel ini, dikatakan sebagai orang yang merasa diri pandai. Oleh karena itu, di akhir zaman ada satu kegerakan besar di mana setelah kuota dari jumlah bangsa-bangsa lain atau zaitun liar itu penuh, maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Dari negeri yang jauh, yang berlambang burung Garuda, Tuhan akan panggil kegerakan besar itu, kegerakan penginjilan terhadap bangsa Israel. Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Zion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus? Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 29 ya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Iya, ini amanat dari kegerakan Kuda Putih alias penjangkauan terhadap bangsa Israel. Saudaraku, jadi lewat kemurahan yang kita peroleh ini, kita harus pergunakan untuk menjangkau bangsa Israel. Kita beroleh kemurahan kaya, kita beroleh kemurahan sehat, kita beroleh kemurahan kebijakan, ilmu, hikmat, dan lain sebagainya. Itu hendaknya kita gunakan untuk menginjili bangsa Israel. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak terbeban. Saudara, kita ini zaitun liar yang sebetulnya tidak pantas mendapatkan jatah dari aliran pohon zaitun asli, tetapi kita dicangkokkan. Nah, ketika kita sudah tercangkok, saudaraku, kemudian kita melihat zaitun asli itu tercampak, saudaraku, dan kita tidak terbeban untuk penyangkokan zaitun asli itu kembali, saudaraku, maka kita ini alangkah seperti orang-orang yang tidak tahu diri. Oleh karena itu, setelah kita memperoleh kemurahan dari aliran zaitun asli lewat Injil yang kita terima, maka kita harus tergerak untuk menginjili Israel. Jadi menginjili Israel ini amanat agung akhir zaman, saudaraku, yang harus digenapi di dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu tidak sekedar didengarkan ceritanya, oh nanti itu akan ada kuda putih, kuda merah. Saudaraku, itu apa toh artinya, saudaraku?
Didengarkan ceritanya begitu. Oh, nanti itu akan ada masa antikris, saudaraku. Wahyu pasal 13 itu, saudaraku, akan ada penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Diceritakan seperti itu. Itu orang yang membacakan dan mendengarkan. Tetapi kalau kita menjadi pelaku dari apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, terutama pelaku positif, maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kita ini akan menjadi pelaku untuk penjangkauan kembali bangsa Israel. Saya mencanangkan, saya mendengung-dengungkan tentang penjangkauan terhadap bangsa Israel. Dan saya berharap di dalam waktu yang tidak akan lama lagi akan terjadi gelombang pertobatan untuk bangsa Israel. Puji Tuhan, kalau melalui lawatan kita sudah langsung bisa termeteraikan 144.000 itu. Saudaraku, tetapi saudaraku, kita akan menunggu sampai semuanya ini tergenapi, dan kita berusaha menangkap momentum ini, saudaraku. Ini namanya momentum, saudaraku. Kitab Wahyu, kegerakan kuda putih, yang isinya adalah penjangkauan bangsa Israel dan memeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel, itu ada momentumnya. Kalau bahasa Alkitabnya itu disebut sebagai kairos, artinya waktu Tuhan. Ketika kita bisa menangkap kairos atau waktunya Tuhan itu, saudaraku, artinya kita berada pada momentum yang tepat, maka kita menjadi penggenap-penggenap positif dari kegerakan kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi untuk garda terdepan orang-orang yang akan ikut ke Israel secara fisik, itu Tuhan yang memilih. Terus saya nggak bisa memilih itu, saudaraku. Ketika saya milih seseorang, ternyata oh nggak bisa karena ini, saudaraku. Itu Tuhan yang memilih, saudara. Jadi pentahbisan dan pemilihan ini, yang mentahbis itu Tuhan sendiri. Sebab, saudaraku, yang bisa datang itu ternyata, saudaraku, mereka datang dari berbagai pulau di Indonesia, bahkan lintas benua. Mereka semua didatangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih. Jadi yang menggerakkan mereka itu rupanya Tuhan Yesus. Kalau saudara terbeban untuk ikut, itu yang menggerakkan Tuhan Yesus, anak domba yang tersembelih. Memang jumlahnya mungkin tidak banyak, saudaraku, tetapi itulah pilihan, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang memperoleh kemurahan, orang-orang yang ditahbis oleh Tuhan sendiri, dipilih oleh Tuhan sendiri. Sebab saya katakan seperti tadi, mereka itu datangnya juga bukan dari tempat yang saya sangka-sangka. Mereka datang, saudaraku, yang ikut itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Amerika, bahkan ada yang dari Kroasia. Itu di tempat yang tidak saya sangka, saudaraku. Tapi mereka nanti akan bersatu, memiliki satu hati untuk pertobatan bangsa Israel. Nah, kiranya momentum ini kita gunakan sebaik-baiknya. Saudara yang terpanggil, saudara yang terpilih, saudaraku, hendaknya menyadari ini panggilan dan pilihan. Sementara mungkin yang karena memang sesuatu hal belum bisa ikut, saudara menjadi bagian yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak ikut namun bersetuju, mendukung, ikut berkorban, ikut menopang, bahkan dalam hal pendanaan juga menopang, saudaraku. Ini termasuk orang-orang yang melahirkan kegerakan untuk mewujudkan pertobatan terhadap Israel atau kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi semua itu, pentahbisan itu, saudaraku, dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan karena family, ya saudaraku, karena mungkin saya punya om, wah ini om saya, biarlah dia ikut, saudaraku. Tidak bisa, saudaraku. Itu Tuhan sendiri. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Ini pentahbisan kegerakan kuda putih. Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya.
Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang diisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Amin. Jadi kondisi hati bangsa Israel itu seperti sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Untuk membuka mata hati bangsa Israel yang begitu keras itu, saudaraku, itu perlu kegerakan kuda putih, mendengungkan penjangkauan pertobatan Israel. Perlu kuda merah yang menghimpit nanti dengan hilangnya damai sejahtera. Perlu kuda hitam yang nanti akan menghimpit Israel nanti dengan satu kelaparan, satu resesi yang dahsyat. Kemudian perlu kuda kelabu yang nanti akan menghimpit, saudaraku, dengan cara terjadinya perang yang memakan korban 1/4 wilayah di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saudaraku, kondisi bangsa Israel itu seperti gulungan kitab yang termeterai, tersegel, hatinya itu tertutup kuat. Saudaraku, dan kita sebagai orang-orang yang dilahirkan dari negeri timur yang berlambang burung Garuda, dari bangsa Indonesia mendapat kemurahan untuk melakukan, saudaraku, kegerakan penjangkauan terhadap Israel, pertobatan terhadap Israel. Saudara, kita lanjut ayat yang kedua, Wahyu 5 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Iya, ternyata tidak ada yang bisa, ya. Baik yang di langit, di bumi, atau di bawah bumi, itu tidak ada yang bisa membuka mata hati bangsa Israel. Tetapi ayat selanjutnya ada solusi, saudaraku. Ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Amin. Saudaraku, jadi ini yang bisa membuka mata hati bangsa Israel yang laksana termeterai oleh 7 segel, oleh 7 meterai. Yang bisa membuka itu ternyata Tuhan Yesus sendiri, anak domba yang disembelih. Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya. Ayat ini sering diplesetkan, saudaraku, oleh manusia-manusia dan mengaku bahwa dialah orangnya yang bisa membuka gulungan kitab. Padahal di sini jelas ini menunjuk Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda. Saudaraku, apakah orang-orang yang mengaku bisa membuka gulungan kitab itu merupakan singa dari suku Yehuda? Apakah mereka yang mengaku-ngaku bisa membuka gulungan kitab itu adalah Tunas Daud? Tentunya bukan. Oleh karena itu, yang sanggup membuka hati bangsa Israel itu Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui hamba-hambanya. Maka nanti kalau saudara membaca selanjutnya, gulungan kitab itu diserahkan kepada malaikat yang berwajah seperti matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dimaksud dengan singa dari suku Yehuda sebagai Tunas Daud yang telah menang itu? Tentunya ini Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi nggak ada orang yang bisa mengaku-ngaku, wah, itu tokoh itu, pendeta itu yang hebat, yang bisa membuka gulungan kitab. Tidak bisa. Ini syaratnya itu adalah singa dari suku Yehuda. Syaratnya adalah Tunas Daud. Artinya orang Yehuda dan merupakan Tunas Daud. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang bisa membuka mata hati bangsa Israel. Jadi nggak bisa kalau ini diklaim sebagai manusia, saudaraku. Meskipun manusia itu hebat seperti, ya saudaraku,
Misalkan seperti punya ngelmu gitu saudaraku, mati hidup, nah, tidak bisa saudaraku. Yang bisa cuma Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dibaca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanah tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Jadi singa dari suku Yehuda, tunas Daud, itu juga adalah anak domba yang disembelih. Ini Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Cuma di dalam pelaksanaan dari pembukaan ketujuh meterai ini, Tuhan memakai utusan-utusannya, disebut sebagai penunggang-penunggang kuda di Zakaria pasal 1, di Zakaria pasal yang ke-6. Penunggang-penunggang kuda itu utusan-utusan yang dipakai oleh Tuhan menjadi pelaksana dari pembukaan ketujuh meterai ini. Ada kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang bisa membuka mata hati bangsa Israel itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama nanti dengan meluncurnya kegerakan kuda putih, dengan satu berita tentang kesadaran bahwa Israel itu harus menerima Injil, bahwa Injil itu harus kembali ke Israel. Inilah kegerakan kuda putih yang akan kita kerjakan, yang akan kita dengungkan ke seluruh dunia, supaya sadar orang Kristen mengerti bahwa setelah mereka beroleh kemurahan oleh Injil, mereka itu memiliki tugas untuk menjangkau bangsa Israel. Jangan menjadi orang yang sok pintar karena merasa menjangkau Israel itu nggak penting. Kemudian ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Terus ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Terus, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jadi ini orang yang berada di garis depan kegerakan kuda putih. Saudaraku, itu rupanya orang yang bisa mempersembahkan 7 perkara yang besar, karena dia sudah dilimpahi dengan 7 perkara juga. Saudaraku, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara, untuk ke Israel itu perlu nyali, saudaraku. Ya, kalau orang yang mungkin hartanya sedikit, ya saudaraku, mungkin tidak apa-apa, aku kan orang nggak punya, ke sana juga tidak apa-apa. Tapi kalau orang yang hartanya banyak, saudaraku, kita ajak ke Israel, penginjilan ke Israel, saudaraku, doa pemeteraian ke Israel. Orang yang hartanya banyak itu susah, karena takut di sana suasananya sedang tidak enak, saudaraku. Nah, ini situasi psikologis yang terjadi di jemaat-jemaat yang akan ikut dalam kegerakan kuda putih. Takut, saudara, karena hartanya banyak. Ditinggal ke Israel nanti jangan-jangan begini. Saudara, kita kalau ke Israel nanti akan disertai oleh Tuhan dengan kekuatan Roh Kudusnya yang dahsyat. Bahkan kita itu laksana mengobarkan api Pentakosta yang akan membakar semangat hati bangsa Israel itu untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Di sana kita akan mengobarkan api Roh Kudus lewat bahasa roh nanti yang akan kita naikkan, yang saya sebut dengan bahasa roh, doa, pemeteraian, bahasa makrifat itu, saudaraku. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga
dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 14. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Jadi ini suasana pentahbisan di Wahyu pasal yang ke-5 ya saudaraku. Orang-orang yang ditahbis itu datang dari berbagai bangsa. Jadi saudaraku, mereka tidak ditahbis oleh manusia, tidak ditahbis oleh saya tak tumpang tangani gini saudaraku, bukan. Tetapi saudaraku, mereka ditahbis oleh Tuhan. Mereka yang akan datang ke Israel itu ditahbis Tuhan secara khusus, dipilih secara khusus. Makanya jangan takut saudaraku, jangan takut, Tuhan akan menyertai kegerakan ini. Dan kita berdoa, inilah momentum dari kegerakan kuda putih, di mana nanti kita akan menghasilkan satu pertobatan untuk bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi penginjilan kepada Israel, kegerakan kuda putih ini pun disebut sebagai hal yang bodoh oleh orang yang suka berbantah-bantah. Jadi kegerakan kuda putih menjangkau Israel ini disebut juga hal yang bodoh oleh orang-orang yang suka berbantah-bantah. Menginjil kepada Israel itu enggak penting saudaraku, kata mereka. Saudaraku, kita akan baca 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 29. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Iya, hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab Terus? pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi pemberitaan tentang salib, baik ketika keluar dari Yerusalem maupun ketika pemberitaan tentang salib itu kembali kepada Yahudi, kepada Yerusalem, itu dianggap sebagai kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan tentang penjangkauan, tentang penginjilan kepada Israel ini pun dianggap kebodohan bagi orang-orang yang suka berbantah-bantah. Di sini dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kita menginjil ke Israel itu disebut sebagai kebodohan. Ngapain menginjil ke Israel? Tuhan Yesus saja nggak bisa, masakan kamu bisa, saudaraku? Loh, ini memang waktunya ketika saudaraku menggenapi firman Tuhan. Karena Tuhan harus menjangkau bangsa-bangsa, kemudian baru setelah itu bangsa Israel dijangkau, karena merupakan bangsa pilihan. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan dilenyapkan. 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Iya, jadi di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Yang pintar Taurat juga, saudaraku, tentang salib ini satu kebodohan bagi mereka, bagi pembantah dari dunia ini tentang salib, tentang menginjil kepada Israel itu. Ngapain menginjil Israel? Buang-buang duit, buang-buang waktu. Israel juga lagi genting, ngapain menginjil ke Israel, saudaraku? Dianggap sebagai sesuatu yang bodoh. Tetapi Injil yang kita beritakan, di mana di akhir zaman itu Injil harus menyelamatkan Yerusalem, menyelamatkan Israel, itu adalah hikmat dan kekuatan Tuhan yang dahsyat. 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, 22, perhatikan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Terus? Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Iya, amin. Jadi ini saudaraku, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Waktu itu saudaraku,
Kristus yang disalibkan itu ketika diberitakan kepada orang-orang Yahudi itu menjadi suatu batu sandukan sampai sekarang, saudaraku. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Kalau kita menginjil kepada Israel oleh orang-orang yang sesama bukan orang Yahudi, sesama jaitun liar, menginjil itu disebut sebagai kebodohan, termasuk menginjil kembali kepada bangsa Israel. Kok bodoh buang-buang duit buat menginjil Israel? Saudaraku, ke Israel itu ya piknik saja lebih enak. Saudaraku, kalau secara daging sih demikian, ya piknik lebih enak, bisa kesana kemari, saudaraku, menikmati udara di dalam suasana yang enak, suasana yang sejuk. Tetapi momentum kegerakan Buddha Putih justru terjadi di tengah suasana yang gak enak. Ini sejak dulu sudah saya sampaikan bahwa kegerakan Buddha Putih itu terjadi di tengah suasana dunia yang gak enak. Makanya saudara yang terpanggil dan terpilih itu adalah kasih karunia. Bukan saya yang memilih saudara, tetapi Roh Kudus yang mentahbi saudara, yang melantik saudara dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dilanjutkan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Iya, tetapi untuk mereka yang terpanggil, untuk saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi bagi orang yang terpanggil, saudaraku, penginjilan kepada Israel itu adalah hikmat Allah, adalah kekuatan Allah. Meskipun kita dikatakan bodoh oleh banyak orang, bodoh amat, ngapain menginjil ke Israel? Ada 5, saudaraku. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya, amin. Saudaraku, saya jadi teringat Pak Peter BS itu menyampaikan kitab wahyunya itu sudah kitab wahyu yang jadul, saudaraku. Itu sudah kolot, sudah lama ya saudaraku. Kitab wahyu ini memang kitab lama dan harus diungkap dengan firman dan Roh Kudus, saudaraku. Diungkap dengan firman dan Roh Kudus sehingga rahasia-rahasia yang terdapat di dalamnya itu bisa dijabarkan dan bisa dikerjakan. Tidak lagi sekedar menjadi cerita turun-temurun terus, saudaraku. Tetapi ada waktunya kitab wahyu itu dikerjakan, tidak hanya dibacakan, tidak hanya didengarkan, tetapi juga dikerjakan. Kitalah menjadi pelaksana yang akan mengerjakan apa yang ada di dalam kitab wahyu, terutama hal-hal yang positif. Terus, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Amin. Kemarin ketika saya doa puasa, berdoa, bergumul di Bogor ya, itu Roh Kudus memberikan pesan. Siapapun yang ikut nanti ke Israel dalam kegerakan Buddha Putih, pemeteraian terhadap Israel, nanti kalau terjadi sesuatu yang dahsyat, itu jangan ada seorang pun yang meninggikan diri. Itu karena aku, itu karena kehebatan bahasa rohku, itu karena aku hamba Tuhan yang hebat. Jangan sampai ada orang yang mencuri kemuliaan Tuhan sedemikian. Tetapi kalau ada mujizat-mujizat terjadi, itu yang mengerjakan tangan Tuhan. Makanya kegerakan ini saya serahkan di dalam tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, supaya nanti Tuhan sendiri yang bekerja. Jadi kepada para peserta, baik yang ikut secara fisik maupun yang mendukung, saudaraku,
maka kegerakan ini kita pertaruhkan di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus, bahwa menjangkau bangsa Israel itu perlu, dan itu merupakan rencana Tuhan di akhir zaman. Dan orang-orang yang dipakai untuk menjangkau bangsa Israel, baik yang bisa datang ke sana ataupun yang menopang di belakang, saudaraku, ataupun yang menopang dalam pendanaan, ini jangan sampai ada yang kemudian geleng memegahkan diri. Itu kan karena aku yang menopang, itu kan karena aku, saudaraku. Jangan sampai ada yang demikian, saudaraku. Nanti kalau ada mujizat-mujizat besar selepas doa pemeteraian terhadap bangsa Israel ini, hamba-hamba Tuhan pun yang ikut, jangan ada satupun yang memegahkan diri. Kalau terjadi sesuatu atas langit dan bumi, ada gempa misalnya, saudaraku, wah itu karena doaku yang hebat, doa makrifatku. Bukan, saudaraku, itu karena Tuhan Yesus, atas izin Tuhan Yesus Kristus. Terjadi mujizat-mujizat besar yang meliputi pertobatan bangsa Israel, saudaraku. Jangan sampai itu merupakan satu kemegahan diri. Tetapi biarlah kita semua menyadari bahwa kalau itu terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat-mujizat besar terjadi atas langit, bumi, samudra raya, itu semua yang kita tinggikan adalah Tuhan Yesus Kristus, singa dari suku Yehuda. Dia yang bisa membuka gulungan kitab. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati